Rutin kita forum Salawat salam serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah syafaatnya kita tunggu di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di forum kita, Forum Madrasah Baitullah, forum rutin majelis ke-152. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai haji, mengubah status atau mengubah hati. Masya Allah. Baik, sembari kita menunggu teman-teman kita bergabung, mohon izin perkenalkan, nama saya Dia Alifa, biasa dipanggil Diva, selaku MC pada malam hari ini. Insya Allah saya akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam forum Madrasah Baitullah pagi hari ini. Sebelum kita mulai forum kita pada pagi hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga forum kita selalu diberi keberkahan eh, dan bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi link presensi yang ada di kolom komentar, di kolom chat, dan kemudian bisa bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah yang tertera linknya di akhir link presensi, agar dapat mendapatkan update selalu mengenai informasi Madrasah Baitullah rutin setiap pekannya. Dan Bapak Ibu sekalian, kami informasikan untuk Madrasah Baitullah pagi hari ini hanya sampai pukul setengah 7 saja. Sehingga mari kita ajak keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, saudara kita untuk segera bergabung, segera menyimak agar tidak tertinggal materi live-nya, materi langsungnya, meskipun nanti kita ada rekaman, meskipun kita menyediakan rekamannya di grup Madrasah Baitullah, namun mari kita ajak keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita semua untuk bisa mengikuti kajiannya langsung pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita sudah siap untuk mulai materi dan Alhamdulillah materi kita Ustadz Hudari sudah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Hudari. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Mustafa sehat. Alhamdulillah sehat saat ini sembari nanti menunggu teman-teman peserta yang lain eh, akan terus bergabung. Mungkin kita serahkan forum kepada satu dari untuk bisa dimulai saja Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du. Eh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir dalam forum eh, kajian Madrasah Baitullah ya yang ke sekian ratus. Masya Allah luar biasa. Semoga selalu diberi istiqomah di eh, terus membawa manfaat, memberikan edukasi, memberikan eh, pencerahan kepada eh, masyarakat, kepada umat tentang khususnya haji dan umroh ya. Baik tema yang eh, diangkat pada pagi hari ini ya ini cukup menarik karena ya sangat esensial ya. Apakah haji ini mengubah hati atau eh, hanya status ya? eh Ya, di Indonesia hampir eh, sudah menjadi tradisi bahwa orang yang
pulang dari haji atau setelah melaksanakan ibadah haji dipanggil dengan Pak Haji atau Bu Hajah, ya Haji atau Hajah, gelar yang mungkin sudah di masyarakat menjadi umum, ya. Eh, Bahkan kalau ada orang haji pulang tidak mau dipanggil haji atau hajah itu eh, dianggap, ya, gimana sih kamu ini ya, bilang wis haji kok ora gelem diceluk haji, begitu ya, haji dan hajah. Sebagian lagi ada yang bahkan memang dia motivasinya untuk haji itu karena ingin dipanggil itu, ya, karena secara sosial bahwa eh, gelar atau sebutan haji dan hajah itu memiliki tempat, memiliki posisi di tengah masyarakat, ya. Kalau ada seorang pemuka agama yang dipanggil kiai, kalau belum pakai haji terasa kurang afdol, ya. Ini, kiai kiai ABCD gitu ya, kok nggak ada hajinya, ya. Nah, jadi ini di masyarakat kita. Nah, eh, tentu menarik untuk kita bahas tentang apakah haji ini memang untuk merubah status, ya. Bolehkah kemudian orang dengan haji itu eh, kepingin statusnya berubah gitu? Atau yang lebih substantif bahwa haji itu adalah eh, sebagaimana ibadah yang lain, ya, sebagaimana puasa, bagaimana eh, sholat, sebagaimana zakat, gitu ya. Nah, kalau sama-sama rukun Islamnya, eh, kok yang lain kok nggak disematkan di depannya, umpamanya eh, apa, kiai puasa, kiai zakat itu kan nggak ada, ya. Tapi adanya kiai haji, ya, kiai sedekah atau, ya, nggak ada. Pak haji, Pak zakat, Pak puasa nggak ada, adanya haji aja. Nah, eh, pertama kita harus kembali kepada nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah itu tidak melihat eh, apa namanya bentukmu, tidak melihat nama-namamu, tidak melihat secara fisik, ya, harta dan kekayaan. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat rupa kalian, bentuk kalian, fisik kalian, ya, termasuk juga gelar-gelar kalian, ya, ya, gelar-gelar di dunia, ya. Mungkin kalau yang selain haji juga ada kan, ada gelar-gelar kebangsawanan juga ada, atau gelar-gelar akademik, ya, yang berjajar di depan nama maupun di belakang nama, ya. Yang belum ada adalah gelar di tengah-tengah nama, belum ada, ya. Adanya di depan dan di belakang, ya. Ya. Eh, Allah tidak melihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum itu rupa, bentuk, nama itu semuanya Allah tidak, yang dilihat Allah bukan itu. Wala ila wa amwalikum, dan juga hartamu, ya. Berapa kekayaanmu, berapa rumahmu, berapa mobilmu, berapa, Allah tidak melihat itu semua. Tapi yang dilihat oleh Allah ialah walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum, ya, hatimu, kalbumu, ya, wa a'malikum, dan amal-amalmu. Jadi di hadis itu ukurannya
yang dilihat oleh Allah itu adalah kolbu dan amal. Ya, kulub dan amal. Hati-hatimu, ya, seperti apa hatimu? Ya, apakah hatinya menjadi lebih baik, jadi lebih bersih, menjadi lebih kolbun salim ya, ataukah masih tetap menjadi kolbun marid ya. Kemudian juga menjadi amal-amal apa eh, dengan dengan gelar itu atau dengan sebutan itu, apakah menjadikan amalmu lebih banyak, amalmu lebih baik ya, lebih dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, nah ini satu hal yang saya rasa ini sangat mendasar ya, bahwa yang dilihat oleh Allah dalam pandangan Allah itu bukanlah sebutan-sebutan itu, bukanlah bentuk-bentuk, tetapi yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah ialah hati dan amal. Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah ini supaya kita tidak kehilangan makna dari eh, ya ibadah baik haji maupun umroh ya. Mungkin nanti suatu saat akan ada gelar khusus untuk umroh ya. Sekarang kan belum ada ini. Nanti mungkin bisa jadi travel-travel akan memberikan gelar-gelar khusus ya, ya supaya menarik lagi kepada jamaahnya. Nah, yang kita khawatirkan kemudian nanti orang berlomba-lomba untuk mencari mendapat gelar tersebut ya. Seperti sekarang kalau dulu orang gelar profesor, doktor itu ya sekolah beneran gitu ya. Nah sekarang ini orang bisa nggak sekolah eh, bisa dapat gelar profesor, gelar doktor, tapi ditambahi belakangnya honoris causa ya. Ya, honoris causa itu ya eh, karena bayar atau karena dapat honor ya. Ya, nah sehingga kemudian orang berlomba-lomba ya, eh, bahkan ada di beberapa tempat yang itu di eh, istilahnya kalau mau bayar sekian bisa dapat gelar gelar ini, tapi honoris causa. Nah, tentu yang demikian itu hendaklah dihindari bagi seorang muslim. Apalah artinya gelar-gelar itu ya, kalau tidak kemudian menambah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah nggak lihat itu semuanya. Tapi yang dilihat oleh Allah ialah hatimu ya, ila qulubikum wa a'malikum, tapi amalmu ya. Maka yang disebut oleh Allah adalah ya amallah, beramallah ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya. Beramallah kamu, maka Allah yang akan melihat ya. Yang dilihat oleh Allah adalah amalmu ya. Ya, maka gelar-gelar tidak penting, penghargaan ya, bintang-bintang ya. Ada bintang maha putra, bintang ini, bintang ini. Semua penghargaan-penghargaan manusiawi, semuanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah kalau tanpa dengan amal, ya, tanpa membawa perubahan ke dalam hati. Baik, ini hadis ini mengawali pembahasan kita pada pagi hari ini. Kemudian berikutnya bahwa eh, kita mesti ingat bahwa tujuan daripada haji, tujuan daripada umroh itu tujuannya adalah untuk membentuk, meraih, menuju kepada takwa. Ya, jadi ibadah ibadah mahdhah ini tujuannya adalah untuk menjadi manusia-manusia bertakwa. Sebagaimana puasa juga menjadi tujuannya adalah untuk la'allakum tattaqun ya. Kemudian juga eh, sedekah, zakat juga sama untuk membersihkan, untuk membersihkan hati, untuk
menjadi orang yang takwa. Di Quran dikatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuan zakat sedekah adalah untuk membersihkan, mensucikan jiwa. Ya, kemudian juga termasuk ibadah haji, ibadah umroh. Ya, maka Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, dan berbekalah kamu, sebaik-baik perbekalan itu ialah takwa. Nah, artinya bahwa yang dituju itu dari ibadah-ibadah itu adalah untuk supaya kita mendapatkan takwa yang sebanyak-banyaknya, mendapatkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Tentu bekal ini adanya bekal untuk hari hari akhir kita, bekal untuk kehidupan akhirat kita. Nah, karena kehidupan kita yang sangat sangat pendek ya di dunia ini, kita hanya sangat sebentar sekali ya. Mata'un qalil ya. Di Quran menyebutkan di dunia ini sebentar saja, tidak terasa ya. Ya, eh, mungkin kita perasaan hidup ini kok belum lama gitu ya. Tiba-tiba kok umur kita sudah 25, nanti tiba-tiba sudah setengah abad, sudah 50 tahun, tiba-tiba sudah merasa kok sudah punya cucu ya lah. Nanti tahu-tahu sudah lansia gitu ya. Tidak terasa. Nah, hidup yang tidak lama, yang sebentar itu dibanding dengan kehidupan berikutnya, kehidupan akhirat yang begitu sangat lama, yang sangat panjang, maka membutuhkan bekal yang memadai. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari, mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyak bekal. Dan bekal itu kata Allah yang terbaik adalah takwa. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ya, Al-Baqarah 197. Nah, maka haji ini adalah tujuannya adalah untuk bekal takwa itu ya. Ya, haji inilah yang akan menjadi sangu kita, yang menjadi bekal kita nanti untuk kita bawa ke akhirat, untuk kita bawa ya ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka eh, haji bukan sekedar hanya perjalanan secara fisik ya. Eh, haji bukan perjalanan secara lahiriah ya, zahirnya ya, akan tetapi adalah perjalanan hati menuju ketakwaan, perjalanan menuju takwa Allah. Ya. Nah, maka ukurannya keberhasilan, kesuksesannya haji itu ialah sejauh mana ketakwaannya bertambah, sejauh mana ketakwaan itu dapat diraih oleh seorang hamba. Nah, ketika dengan berhaji itu dia semakin takwanya kepada Allah bertambah, semakin takwanya kepada Allah semakin meningkat. Nah, berarti itu tanda bahwa hajinya berhasil, hajinya sukses. Ya, nah ini eh, mungkin ya perlu diingatkan kembali. Ibadah-ibadah yang lain juga begitu, umroh juga begitu. Ya, apakah kemudian berkali-kali umroh ini menambah kita takwa kita kepada Allah, ataukah tidak ada sama sekali, atau bahkan malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya. Nah, ini semuanya harus menjadi muhasabah ya, menjadi muhasabah bagi setiap diri seorang hamba Allah. Nah, yang kedua adalah haji yang sukses atau yang sering disebut dengan haji mabrur ya. Ya. Haji yang berhasil, haji yang sukses adalah haji yang mabrur ya. Eh, itu parameternya, indikatornya ialah eh, adanya perubahan akhlak ya. Maka Nabi bersabda, "Man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumin waladatu ummu." Ya, barang siapa yang haji
tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat maksiat, maka ia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadis Bukhari Muslim. Nah, artinya bahwa ketika di dalam haji itu dilatih, sudah dibiasakan untuk eh, tidak mengatakan yang buruk, tidak berperilaku yang buruk gitu ya. Eh, Semuanya dihindari yang hal-hal yang buruk dalam perkataan maupun perbuatan. Lam yarfus wa lam yafsuk. Kalau rofas itu dalam ucapan, kalau fusuk itu dalam perbuatan. Nah, maka siapa yang bisa menjaga perbuatannya, menjaga lisannya di saat haji, ya, dan mafhumnya adalah juga menjaga setelahnya. Ya, tidak hanya ketika haji saja, tetapi juga pas di saat haji dan juga setelah dia kembali haji. Ya, maka dia akan kembali dengan seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Raja'a kayaumin waladatuhu ummu. Artinya eh, bersih ya dosanya. Ya, bayi yang lahir tanpa dosa, tanpa kesalahan. Nah, maka seharusnya eh, haji itu membawa perubahan, ya, menjadikan seseorang eh, lebih sabar, lebih jujur, ya, lebih lemah lembut, ya, lebih menjaga ucapannya, lisannya, ya, lebih rajin ibadahnya, ya, dan seterusnya. Ya, jadi adanya perubahan dalam diri, perubahan dalam akhlak, dalam ucapan, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ya, kemudian juga jangan sampai kemudian ketika pulang dari haji malah tambah sombong, malah tambah merasa besar. Ya, nah, mungkin dulu eh, namanya namanya Tejo, mamanya ya. Ya, begitu dia pulang haji, ada yang manggil Pak Tejo, dia nggak mau nengok. Ya, kenapa? Saya itu sekarang Haji Tejo, ya, bukan Pak Tejo. Pak Tejo itu dulu, ya. Sekarang saya Haji Tejo. Nah, jadi merasa bahwa dirinya status panggilan, ya, Pak Haji. Sehingga Bu Hajah juga begitu. Kalau nggak dikasih depannya, nggak dipanggil Bu Hajah, dia nggak nengok kalau dipanggil, ya. Nah, Masya Allah. Padahal kita diingatkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, ya. Yang bukan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang ada gelar hajinya atau gelar hajahnya, ya, atau gelar umrohnya, ya. Ya, tidak. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling paling bertakwa. Nah, maka hindari eh, apa namanya gila gelar, ya. Eh, karena kemuliaan itu bukan pada gelar, bukan pada pakaian, bukan pada pujian manusia, juga bukan berapa jumlah haji yang dilaksanakan, berapa kali umroh yang telah dilaksanakan. Ya, kalau paling banyak umrohnya ya mungkin ya yang punya travel itu ya umroh terus, ya. Apalagi orang orang Mekah, ya, 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 mutawif itu ya umrohnya paling banyak itu, ya, bisa umrohnya ratusan, haji juga begitu, ya. Nah, tapi kemuliaan tidak pada jumlahnya, ya. Tapi kemuliaan Allah itu ada dalam ketakwaan. Sejauh mana ketakwaan seorang hamba itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Akramakum indallah atqakum. Ya.
Ya, semoga kita semua juga demikian. Kita tidak marah kalau haji kita tidak disebut ya di depan nama kita ya. Kita tidak merasa terhina ketika orang nggak menyebut kita Pak Haji, padahal kita bener loh ini hajinya haji haji bener bukan haji haji palsu ya kan nggak ada haji palsu ya. Ya, haji ya haji beneran gitu ya. Ya, walaupun tidak ada sertifikat haji ya, ya, karena ada beberapa eh, apa itu minta bukti ya. Nah, kalau haji maka harus melampirkan sertifikat bukti bahwa dia pernah haji ya. Nah, dibuktikan dengan minta apa itu tiket pesawat atau boarding pass. Wah, sudah lupa taruh mana itu boarding passnya ya. Ya, nah, tentu tidak perlu demikian itu ya. Nah, kemudian eh, ibadah haji itu hakikatnya mengajarkan keikhlasan ya. Karena rangkaian ibadah haji itu dari awal ya tujuannya itu adalah tauhid gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Itu semua mengajarkan kepada kita untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk keikhlasan. La syarikalak, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang lainnya Allah nggak ada ruang. Tidak ada ruang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Haji hanya milik Allah. Ya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Hanya untuk Allah saja. Maka ketika kita ke Baitullah, ketika kita memulai gitu kan, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik, hanya untuk Allah saja. Hanya untuk Allah, untukmu ya Allah, tidak tidak untuk yang lain. La syarika lak, ya enggak ada sekutu yang lain. Tidak juga untuk Allah dan ini enggak. Hanya Allah wahdahu la syarika lak. Nah, maka haji itu adalah ibadah yang mengajarkan tauhid, keikhlasan. Nah, maka eh, ibadah haji itu akan seharusnya membentuk keikhlasan dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kemudian seseorang tidak lagi sibuk untuk mencari pujian manusia, ya karena dia sudah nyaman, dia sudah terbiasa dengan hanya Allah yang dilihat. Ya, karena juga haji juga hanya untuk Allah. Ya, maka ketika amal-amal yang lain juga begitu, dia bersedekah juga lillah, nggak ada yang moto, nggak ada yang mendokumentasikan, nggak ada yang video, nggak apa-apa ya. Ya, makanya jamaah haji, waduh, gelo saya nggak punya foto di depan Ka'bah ya, nggak apa-apa, nggak sempat foto di depan Ka'bah nggak apa-apa ya. Ya, Allah pasti tahu, malaikat sudah catat ya, malaikat sudah rekam ya. Kan nah, sekarang ini kemudian ada tren seakan-akan bahwa eh, ibadah haji maupun umroh ini seperti ya orang umumnya wisata ya, umumnya wisata. Kalau nggak ada dokumentasinya, seakan-akan ada yang kurang ya. Malah eh, saya itu apa ya terpikir bahwa eh, mungkinkah Anda bisa ibadah haji dan umrah tanpa kamera, tanpa HP. Nah, sampai sekarang saya belum bisa ya. Ya, kadang-kadang kita kita sendiri nggak moto, tapi orang lain moto juga ya. Atau diajak bareng-bareng foto juga ya. Ya, ya tentu yang penting kita menjaga hati. Ya, bukannya berarti kemudian kita, wah, no, no, saya no picture ya. Ya, tentu di saat-saat ibadah akan lebih baik kalau kita memang fokus ibadah. Makanya saya biasanya mengajak kepada jamaah ketika kita pas tawaf, pas sa'i, ayo kita fokus HP-nya kita simpen aja di dalam tas ya.
Nanti kalau mau ingin mengabadikan ya nanti di lain kesempatan supaya ketika ibadah itu ketika kita tawaf, ketika kita berdoa di depan Ka'bah, ketika kita itu betul-betul bukan karena di depan kamera ya, kelihatan khusyuk di depan kamera, tetapi hatinya berpikir untuk ini nanti kirim, tak posting di IG atau TikTok atau Facebook ya, ya. Kemudian sibuk hanya dengan hal-hal seperti itu. Padahal tujuannya Allah tidak untuk itu. Tujuannya Allah adalah kita ini datang ke sana hanya untuk Allah saja. Ya, lillahi labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya karenamu ya Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian juga hakikatnya ibadah haji ini mengajarkan kerendahan hati. Ya, bayangkan di saat orang biasa pakai pakaian yang mahal-mahal, pakaian yang ya mungkin pakaian yang penuh dengan segala kehormatan duniawi ya. Ya, semuanya ditanggalkan, hanya menggunakan pakaian 2 lembar. Ihram sederhana, ya nggak ada jahitnya, nggak ada sakunya, nggak ada apa-apanya. Hanya 2 lembar saja. Mengajarkan kerendahan hati, kesederhanaan. Ya, Nah, kita susah membedakan ya kalau pas lagi tawaf ini mana yang pejabat, mana yang tidak. Ya, kalau mungkin jenderal dia bisa pakai apa itu peci atau pakai topinya jenderal ya. Di situ pun nggak boleh pakai topi ya. Yang dia syekh, ulama ya, orang hebat, mufti gitu ya, pakai mungkin biasanya pakai serban, pakai ini ya, eh, kayak Syekh Sudes, kayak Imam yang Masjidil Haram ya. Kalau pakai ikhramnya, kepalanya nggak boleh ada apa-apanya ya. Nggak ada surban di atasnya, tidak ada peci, tidak ada baret merah, baret hijau, baret ya apapun warnanya ya. Tidak ada. Pakaian-pakaiannya tidak ada juga bintang-bintang yang ada di pundaknya yang menempel, tidak ada semuanya. Ya, hanya 2 lembar kan ihram. Mengajarkan kerendahan hati. Ya, tidak ada beda antara pejabat dengan rakyat, tidak ada beda antara kaya dengan miskin. Sama ketika di depan Ka'bah ketika kita tawaf, ya sama mengajarkan bahwa kita semua pada dasarnya adalah sama-sama statusnya hamba Allah. Nah, maka haji mengajarkan kita untuk rendah hati, merasa diri kita ini tidak lebih tinggi daripada orang lain, merasa bahwa sama-sama manusia, hamba Allah, statusnya sama. Di depan Ka'bah, kita semuanya adalah hamba Allah. Di depan Ka'bah, kita semua adalah tamu Allah, ya, yang sama statusnya semuanya. Nah, maka seharusnya ketika orang pulang haji, orang setelah haji, kembali dari haji, dia meninggalkan segala kesombongan-kesombongannya. Ya, kemudian dia menghormati orang lain. Ya, eh, orang lain sebagaimana dia menghormati dirinya, ya dia menilai dirinya, maka dia juga harus menilai orang lain, harus menghormati orang lain, tidak boleh menjatuhkan orang lain, tidak boleh tidak menghargai orang lain, sebagaimana dirinya ingin dihargai, ya begitu. Dan itulah pelajaran yang uh, seharusnya untuk diambil bahwa ketika haji itu mengajarkan kerendahan hati, maka dia juga harus lebih rendah hati, menghormati orang lain, tidak merendahkan orang lain, dan seterusnya. Kemudian juga haji melatih kesabaran yang luar biasa. Ya, orang mungkin bisa saja berantem, suaranya bisa lebih keras, tapi itu tidak dilakukan ketika haji. Ya, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, dalam Al-Baqarah 197. Ya, tidak rofas, tidak fasik, tidak jidal ya.
tidak bertengkar, tidak berdebat ya, walaupun dia mungkin punya argumentasi yang lebih pintar gitu, tetapi itu tidak dilakukan karena kita diajarkan untuk menahan diri, untuk bersabar. Nah, coba lihat bagaimana kesabaran yang luar biasa. Ya, dilatih sabar untuk antri. Ya, ya semua yang haji pasti pernah antri di kamar mandi di Mina ya. Ya, semua haji pasti merasakan bagaimana antri makan ya, bagaimana antri mau masuk bis, bagaimana antri di toilet ya, bagaimana antri, semuanya serba antri, antri ya, antrian. Kemudian sabar menghadapi cuaca, ya pas lagi musim panas, masya Allah, ya terik sekali, masya Allah. Ada yang masih ingat ketika haji hari Jumat, Jumatan ya, nggak dapat tempat ya, masya Allah ya. Nah itu semua mengajarkan kesabaran. Ya. Kemudian juga sabar dalam menghadapi perbedaan manusia dengan segala karakter. Ya, ada yang kita sudah berada di saf barisan ya, tiba-tiba ada orang datang-datang langsung desel ya, geser kita, menginjak kaki kita. Nah, tapi kita tidak marah, ya kita eh, menghadapi itu sabar gitu ya. Tidak kemudian kita berantem di depan Ka'bah itu ya gara-gara kita ada orang yang desel di di samping kita di saf kita ya tiba-tiba ibu-ibu yang gede-gede yang hitam-hitam langsung nabrok di depan kita ya. Nah, eh, itu semuanya adalah bagian dari kita dilatih untuk sabar menghadapi berbagai tipe eh, dan itu saudara-saudara kita semuanya ya. Itu saudara-saudara kita semuanya. Ya. Jadi juga melatih untuk memaafkan, ya berlapang hati, berlapang dada. Ya. Kita tidak dendam, ya tidak marah, tidak ya, ya ya nggak apa-apa ya, dimaafkan begitu ya, masya Allah, tabarakallah. Kita lagi tawaf, ya kita sudah berusaha untuk tidak mendorong orang, tapi tiba-tiba aja ada orang langsung motong aja, but di depan kita ada yang, ya masya Allah. Nah, jadi ini pelajaran-pelajaran kesabaran yang luar biasa. Nah, tentunya itu menjadi bekal yang luar biasa untuk pasca haji. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwa eh, kalau tidak salah Ibnu Qayyim atau Imam Al-Ghazali mengatakan alamatul hajjil mabrur ayyakuna ba'dahu khairan mimma kana qablahu. Tanda haji mabrur ialah seseorang setelah haji lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Nah, jadi ini simpel saja. Apa ukurannya mabrur? Ya, lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini berarti eh, mesti ada perubahan, mesti ada yang beda dari sebelumnya. Tentu beda positif ya. Ya, harus ada perubahan. Ya, perubahan dalam ibadah, ya, dalam sholat, dalam Al-Quran, bersedekah, silaturahim, ya, menjauhi maksiat, dosa ya. Nah, mesti harus ada perubahan yang lebih baik. Eh, kemudian juga bahwa eh, haji bukanlah akhir dari perjalanan. Ya, haji adalah awal dari berhijrah, awal dari perubahan. Ya, maka kalau orang kemudian menjadikan bahwa haji ini adalah puncaknya, kemudian setelah itu kemudian sudahlah saya sudah finish ya, saya sudah khatam ya. Eh, Tidak, haji harusnya dijadikan sebagai momentum untuk awal awal untuk menuju kepada hijrah. Hijrah dalam tadi berubah ya, berubah berubah yang lebih baik lagi. Nah, maka ketika eh, setelah haji maka eh, harus lebih bagaimana menata kembali ibadahnya, menata sholatnya, menata zikirnya, memperbaiki keluarganya.
memperbaiki eh, akhlaknya, ya, amanahnya, berusaha untuk menjadi teladan dan banyaklah perubahan-perubahan ya baik itu secara individu ya maupun terlebih secara sosial ya di tengah-tengah lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Nah, maka haji bisa menjadi titik awal perubahan hidup. Ya, maka itulah yang pas ya. Kapan momentum untuk melakukan perubahan dalam hidup kita ya. Haji ini adalah perubahan, momentum perubahan yang sangat tepat sekali ya, dari setelah ini berhijrah. Ya, nah dulu ada ya ini teman apa jamaah saya bilang begini, dia itu perokok berat ya. Istrinya bilang begini, Pak Ustadz itu eh, apa itu tolong dinasehati suruh berhenti, umurnya sudah tambah tua gitu ya, khawatir kondisi kesehatannya kalau rokoknya itu nggak berhenti berhenti. Dia bilang begini, saya nanti eh, kalau haji saya berhenti rokok katanya. Nah, terus saya bilang begini, bener Pak, serius ini saya bilang gitu. Kalau serius saya bantu doakan. Ya, nah, iya Ustaz, Insya Allah. Ya. Ayo kita berdoa. Ya, waktu di Arafah berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah aku haji ini uh, berikanlah aku tidak ada keinginan lagi untuk ngerokok. Gitu ya. Nah, dan betul katanya ya, luar biasa kata istrinya. Itu saat setelah habis haji itu enggak ngerokok sama sekali. Ya, sampai saat ini mudah-mudahan enggak kumat ya. Ya, jadi betul-betul dia berhenti total. Ya. Nah ini sehingga ya istrinya senang karena ya suaminya sudah tidak kemudian eh, apa berhenti dari itu ya kebiasaannya yang mungkin kurang sehat ya. Nah, nah itu salah satu contoh kecil ya. Saya kira satu contoh kecil dan juga dari hal yang lain ya dalam hal-hal ibadah, dalam hal-hal masalah menjauhi yang dilarang oleh Allah dan yang lain-lain. Nah, insya Allah mudah-mudahan bahwa haji ini tidak sekedar hanya status sosial. Ya, kalau kemudian orang melihat kita kemudian kita lebih dihormati oleh orang lain, itu adalah bonus yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang ngasih. Bukan karena memang kita ini mulia, bukan karena kita ini terhormat tidak, tapi Allah kasih bonus, kasih hadiah ya. Tetapi yang mendasar sesungguhnya bukan itu yang kita harapkan. Ya, yang kita harapkan adalah bahwa ketika dengan haji itu ketakwaan kita bertambah ya takwa kita bertambah bekal kita bertambah ya dan insya Allah itu yang menjadikan nilai kita di sisi Allah menjadi nilai yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, mudah-mudahan ketakwaan kita semakin uh, dilihat semakin di dalam pandangan Allah eh, menjadi bertambah nilainya karena ibadah haji, ibadah umrah tersebut. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya untuk diri saya pribadi. Terima kasih Mas Diva. Monggo saya kembalikan. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Khodori. Alhamdulillah kita telah menyimak materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Khodori, mengingatkan kita semua, mempersiapkan kita semua untuk beribadah haji dan pulangnya nanti bagaimana kita bersikap tidak hanya pulang tapi ketika di sana bagaimana kita meniatkan diri. Baik, ini masih tersisa sekitar 6 menit. Mungkin nanti kalau ada satu dua pertanyaan yang mungkin dijawab kita akan ajukan. Namun sebelum itu, mari kami informasikan beberapa hal dari Wonderful Umroh. Bapak Ibu sekalian,
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita jadikan tahun ini panggilan hati kita untuk berumroh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Wonderful Umroh memiliki paket-paket keberangkatan di tahun ini. Insya Allah ada dari bulan Agustus hingga November nanti. Dan umroh spesial nanti ada di bulan Oktober bersama dengan Pak Cah, Umroh Sakinah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk umroh bersama Pak Cah, untuk belajar bersama nanti bersama dengan Pak Cah beribadah bersama, silahkan mendaftar di bulan Oktober, hubungi kami, hubungi saya maupun Mas Haji, insya Allah kami siap membantu melayani. Dan selain paket-paket umroh reguler, kami juga menyediakan paket umroh private bagi Bapak Ibu yang mau membuat paketnya sendiri bersama dengan keluarga, teman kerja, silahkan hubungi kami. Kemudian bagi yang ingin mendaftar haji, haji plus maupun haji froda bisa hubungi kami. Kami akan cekkan ketersediaannya sesuai dengan tahun berangkat. Kemudian badal haji dan badal umroh, insya Allah kami juga menyediakan. Dan tabungan umroh maupun arisan umroh. Program-program baru kami yang mempermudah Bapak Ibu sekalian menuju ke Baitullah, eh, memudahkan langkah-langkahnya, memudahkan niat-niatnya ke Baitullah. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah ini ada satu pertanyaan sudah masuk Ustadz, izinkan bacakan Ustadz. Ya, monggo. Pertanyaan dari atas nama Naning Marianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jika sudah pernah haji dan merasa belum maksimal dalam pelaksanaannya, bukan fikihnya, apakah yang bersangkutan harus mengulanginya? Oh ya, Eh, tidak perlu untuk mengulangi haji karena haji itu wajibnya cukup satu kali dan kalau kita haji lagi nunggunya lama ya, antriannya lama karena nggak ada haji ini yang langsung bisa berangkat langsung kecuali pembimbing haji ya. Kalau Ustadz pembimbing haji bisa langsung berangkat ya. Nah, maka kalau kita merasa tidak maksimal ketika pas haji, oh ya Ustadz saya tidak maksimal kemarin itu ada ya, maksimalkan kekurangan itu dengan amal-amal yang lain. Ya, ya mungkin di sini mamanya kita sholat kita maksimalkan sunnahnya, diniatkan untuk melengkapi, menyempurnakan ya yang kurang maksimal ketika ibadah haji itu. Dengan sedekah ya, dengan membantu orang lain, ya, membantu anak-anak yang mungkin dia perlu beasiswa, anak-anak pinter tapi dia tidak mampu dari keluarga yang kurang mampu, di mereka bantu. Insya Allah itu semua akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita yang kita rasa belum maksimal. Nah, jadi saya sarankan kalau panjenengan sudah ibadah haji, nah juga sudah umroh merasa kurang maksimal ya, ya lebih baik menurut saya anu aja daftarin orang haji aja atau umrohkan orang ya. Nah, jadi kalau kita sudah umroh sudah haji ya jangan kita apa namanya kita ini mikir diri kita ya. Eh, nah, ini saya selalu sarankan, Mbok yang sudah berkali-kali umroh itu, ya sekarang ini dirubah, jangan umroh berkali-kali, tapi mengumrohkan berkali-kali. Ya, ya syukur dia umroh dan mengumrohkan ya, boleh ya. Ya, sehingga apa bahwa eh, seakan-akan ibadah itu tidak untuk diri kita sendiri. Apa orang lain itu tidak pengen ya umroh, pengen sekali, pengen banget. Ya, kalau saudara kita, teman kita, sahabat kita itu lihat posisi foto kita, status kita lagi foto di depan Zam-Zam Tower itu apa tidak hatinya tidak kepingin dia. Wah, ya Allah, kapan saya bisa ke situ? Nah, itu harus dipikirkan ya. Maka mari cita-cita kita itu selain untuk diri kita adalah bagaimana kita bisa menjadi jalan wasilah orang lain, ya, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang berjasa kepada kita, ya, orang tua kita, kemudian keluarga kita,
atau mungkin dulu pembantu ART yang dulu gendong kita, yang ketika masih kecil kita yang mengasuh kita ya. Orang-orang itu orang-orang yang berjasa kepada kita. Nah, kenapa tidak kita bahagiakan mereka? Yaitu dengan ibadah yang pasti mereka juga bermimpi untuk melaksanakannya. Ngaten nggih, siapa Mbak Naneng atau Bu Naneng ya? Oke. Ya, jazakumullah Ustaz dan pertanyaannya Bu Neneng. Alhamdulillah sudah pukul setengah 7. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyimak forum pagi hari ini Madrasah Baitullah di majelis yang ke-152. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dan eh, mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah bisa mengisi link presensi pagi hari ini. Kemudian nanti di akhir link presensi terdapat link untuk bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara Madrasah Baitullah pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi terhadap seluruh peserta yang sudah hadir, terkhusus kepada Ustaz Sundari yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, insya Allah bisa bermanfaat dan bisa menjadi penguat kita semua, pengingat kita semua untuk meningkatkan amal ibadah kita selalu dan mempersiapkan diri kita bagi yang belum berhaji menuju menuju haji, bagi yang sudah berhaji untuk menyempurnakan kembali ibadah hajinya. Terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustaz. Nggih, bareng Mas Siva, mohon Iya, diri. Ustaz. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد